Bayangkan sebuah senjata yang bentuknya sederhana, namun bayangannya muncul hampir di setiap konflik di dunia. Dari gurun Timur Tengah hingga hutan Afrika, dari medan perang hingga rekaman propaganda. Dan ya, senjata itu adalah AK-47. Senjata ini bukan hanya terkenal karena kekuatannya. AK-47 juga dikenal karena reputasinya yang kontroversial di dunia modern. Banyak orang bahkan menyebutnya sebagai senjata teroris, sebuah label yang muncul dari sejarah panjang konflik bersenjata di berbagai belahan dunia. Sebelum kita masuk lebih jauh ke cerita ini, jangan lupa untuk subscribe channel Neo dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dokumenter menarik lainnya. AK-47 merupakan singkatan dari Avtomat Kalashnikova 1947. Senapan ini dirancang oleh seorang insinyur Soviet bernama Mikhail Kalashnikov. Ia menciptakan senjata ini setelah melihat pengalaman brutal Perang Dunia II. Tujuannya sederhana, membuat senapan otomatis yang kuat dan mudah digunakan oleh tentara. Bahkan dalam kondisi berdebu, berlumpur, atau kotor, AK-47 tetap dapat berfungsi. Inilah salah satu alasan mengapa tentara menyukai senjata ini. Komponennya tidak rumit dan mudah dirawat. Bahkan orang dengan pelatihan minimal dapat belajar menggunakannya dengan cepat. Pada masa Perang Dingin, Uni Soviet memproduksi AK-47 dalam jumlah besar. Senjata ini kemudian disebarkan ke berbagai negara sekutu. Dari Asia hingga Afrika, AK-47 mulai muncul di berbagai konflik regional. Banyak negara bahkan memproduksi versi mereka sendiri dari senjata ini. Beberapa di antaranya dibuat tanpa lisensi resmi. Dalam beberapa dekade, jumlah AK yang beredar meningkat drastis. Diperkirakan lebih dari 100 juta senjata keluarga Kalashnikov telah diproduksi. Jumlah yang sangat besar ini membuat AK-47 menjadi senjata paling umum di dunia. Namun jumlah besar juga berarti pengawasan yang semakin sulit. Banyak senjata akhirnya masuk ke pasar gelap internasional. Dari gudang militer yang bocor hingga perdagangan senjata ilegal lintas negara. Senjata ini kemudian digunakan oleh berbagai kelompok bersenjata non-negara. Kelompok pemberontak dan milisi menjadikan AK-47 sebagai senjata utama mereka. Alasannya sederhana, murah, kuat, dan mudah diperbaiki. AK-47 juga terkenal dapat bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan ekstrem, dari hutan tropis hingga gurun berdebu. Media internasional kemudian sering menampilkan gambar pejuang bersenjata AK-47. Bentuk khas magazin melengkungnya menjadi ikon yang sangat mudah dikenali. Lambat laun, citra AK-47 mulai berubah di mata publik. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai senjata militer Soviet, tetapi juga sebagai simbol konflik bersenjata. Citra ini semakin diperkuat oleh film-film aksi dan perang. Dalam banyak film Hollywood, karakter teroris atau pemberontak hampir selalu digambarkan menggunakan AK-47. Sementara pasukan militer barat sering digambarkan menggunakan senjata lain seperti M16 atau M4. Pola ini secara tidak langsung menciptakan framing tertentu dalam budaya populer. Penonton akhirnya mengasosiasikan AK-47 dengan karakter antagonis. Hal yang sama juga terjadi dalam banyak video game perang. Dalam berbagai game tembak-menembak, musuh sering digambarkan membawa AK-47. Sementara pemain biasanya menggunakan senjata militer barat. Representasi berulang ini membentuk persepsi publik selama bertahun-tahun. Akhirnya, AK-47 tidak hanya dikenal sebagai senjata legendaris, tetapi juga sebagai simbol kelompok pemberontak dan teroris. Padahal pada kenyataannya, reputasi tersebut lahir bukan hanya dari sejarah konflik, tetapi juga dari bagaimana media, film, dan video game membentuk citra senjata ini di mata dunia.